Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita ini termaksud dari golongan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah atau tidak? Dan pertanyaan yang kedua, siapakah yang akan memperakui bahwa kita ini adalah termaksud dari golongan orang-orang yang beriman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari rahasia yang sebenar-benarnya yang dikatakan orang yang beriman. Dan apakah artinya iman? Dan di manakah letaknya iman itu? Mungkin sebagian di antara kalian ada yang kaget dan heran dengan pernyataanku ini. Untuk itu, silakan kalian dengarkan video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal faham. Dan insya Allah, apabila kalian sudah mendengarkan isi dari video ini, maka kalian akan mengetahui rahasia hakikat yang sebenar-benarnya yang dikatakan orang yang beriman. Soal: apakah kita ini termaksud dari golongan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah atau tidak? Dan apakah itu arti beriman? Dan siapakah yang memperakui bahwa kita adalah orang yang beriman? Ini semua perlu kita pertanyakan pada diri kita, dan sangat perlu untuk kita kaji juga, supaya kita bisa mendapatkan kebenaran dari sesuatu yang sedang kita pelajari. Pertanyaan: apakah artinya iman? Jawab: arti iman dalam bahasa Arab secara etimologis adalah berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, dan akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iman adalah akidah Islamiyah, yakni sistem keyakinan atau kepercayaan dalam Islam, yakni ikatan hati atau jiwa, alias keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iman menurut Nabi Muhammad SAW, maka kabarkan padaku tentang iman. Rasulullah bersabda, iman adalah bahwa kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya, segala kitabnya dan rasulnya dan hari akhirat, serta kamu beriman dengan qadar baik dan buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, yakinlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkannya kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya terdahulu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat jalan sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Iman adalah masalah mendasar dalam Islam. Iman menjadi titik tolak permulaan seseorang menjadi pemeluk Islam atau Muslim. Seseorang yang menyatakan diri memeluk Islam harus mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya, lalu melaksanakan apapun perintah Allah dan Rasulnya, juga menjauhi larangannya. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya,
Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketentuan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya atau berpaling dari ketentuan itu, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Ketahuilah olehmu akan hal ini, iman adalah syarat diterima amal soleh, yaitu amal kebaikan yang dilakukan seorang muslim. Dan kebaikan yang tidak dilandasi iman akan sia-sia. Setelah kalian melihat dan mendengarkan berbagai arti dan pengertian iman yang sudah aku sampaikan ini, marilah kita mencari tahu atau bertanya pada diri kita, agar kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita ini termaksud dari golongan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah atau tidak? Dan pertanyaan yang kedua, siapakah yang akan memperakui bahwa kita ini adalah termaksud dari golongan orang-orang yang beriman? Jawab. Sebelum aku menjawab soal yang pertama, maka terlebih dahulu aku akan menjawab soal yang nomor dua, yang memperakui bahwa kita sudah beriman atau orang yang beriman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Bukanlah kita yang akan mengaku bahwa kita sudah beriman, tetapi Allah itu sendiri yang akan memperakuinya. Sebab sejatinya tiada akan mendapatkan keimanan yang sebenar-benar iman apabila kita belum membuktikan keimanan kita itu sendiri. Karena sejatinya bagi golongan orang yang beriman itu, yakni orang yang telah membuktikan keimanannya sehingga memiliki keyakinan yang benar. Untuk menjadi golongan ini, manusia harus berjuang keras untuk mendapatkan, agar mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa pengakuan dari Allah, maka itu baru merupakan pengakuan sepihak, atau dengan kata lain, baru merupakan dugaan belaka. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Tidaklah heran apabila mendapati begitu banyaknya manusia yang merasa telah memiliki keislaman atau merasa telah menjadi Islam. Mereka menduga dengan pengakuan keislaman itu mereka telah mengembirakan para utusan Allah. Oleh karena itu, Allah merasa perlu memberitahu para utusannya agar mereka memberikan pencerahan, yaitu dengan menyatakan bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat. Hanya Allah yang memberikan nikmat berupa keimanan. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, Dialah yang menimpakan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Sungguh sangat jelas pemberitahuan Allah pada ayat ini, dan menyatakan bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat. Hanya Allah yang memberikan nikmat berupa keimanan. Itu pun dengan tambahan penjelasan di ujung ayat, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Soal, siapakah orang yang benar itu? Jawab, orang yang benar adalah sidikin,
bagian dari kelompok manusia yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan kata jika pada penjelasan itu. Kata itu bermakna adanya syarat atau kondisi tertentu, yaitu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ketahuilah olehmu, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan dalam bentuk kalimat bersyarat, seperti diawali dengan kata jika, apabila, seandainya, dan ungkapan lain yang serupa dengan itu. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, untuk menjadi golongan orang yang beriman, manusia harus berjuang ekstra keras, mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengakuan dari Allah, maka itu baru merupakan pengakuan sepihak, atau dengan kata lain, baru merupakan dugaan belaka. Dan untuk jawaban yang ada pada soal yang pertama, apakah kita ini termaksud dari golongan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah atau tidak? Jika ingin mendapatkan jawabannya supaya dirimu tidak pusing dan supaya dirimu tidak menjadi bingung, kita harus mencari petunjuk itu di dalam Al-Quran. Kita harus mencari jawaban itu di dalam Al-Quran agar tidak salah dan tidak keliru tentang ciri-ciri orang-orang yang sudah beriman atau belum beriman. Dan inilah jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya tanda orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Tuhannya gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Lalu setelah itu kita ukur dan melihat, adakah ciri-ciri orang yang dimaksudkan oleh ayat itu ada pada diri kita atau tidak? Bukankah ayat itu telah memberitahukan kepada kita dengan jelas, terang dan nyata untuk mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dikatakan sudah beriman atau belum beriman? Bukankah tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di alam semesta ini untuk mempermudahkan kita mengetahui rahasia di balik sesuatu kejadian atau di balik ciptaannya? Semuanya diawali dengan tanda-tanda, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Semuanya ada tanda-tandanya. Contohnya, sebelum hujan itu datang, pasti akan ada tanda-tandanya seperti adanya mendung. Artinya sebentar lagi akan ada hujan. Sebelum petani memulai tanam jagung dan padi mereka, terlebih dahulu melihat bulan yang tepat untuk memulai tanam benihnya. Begitupun seterusnya, sebelum mereka memanen hasil kebun atau persawahannya atau lahannya, mereka harus terlebih dahulu melihat ciri-ciri dan tanda-tandanya. Apakah jagungnya sudah bisa dipetik atau belum? Apabila jagungnya sudah cukup umur dan sudah tiba waktunya, mereka tidak akan tunggu lama-lama lagi. Pasti mereka akan segera memanennya atau memetiknya. Begitulah sedikit kiasannya cara Allah memberikan pengetahuan kepada makhluknya. Dengan adanya tanda-tanda yang sudah Allah siapkan itu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan dan petunjuk untuk memahami ilmu-ilmunya. Begitulah kiasannya dengan diri kita. Kita boleh melihat tanda-tandanya, apakah kita ini bagian dari orang-orang yang sudah beriman atau tidak. Kalau mengenai beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat-malaikatnya dan seterusnya,
semua orang yang lahir dalam lingkungan beragama dengan agama Islam, atau orang yang sudah sememangnya lahir dari orang tuanya yang beragama Islam, pasti perihal iman itu sudah pastinya mereka akan tahu. Karena sejak masih duduk di bangku sekolah dasar pun kita sudah sering diajarkan oleh guru-guru kita mengenai perihal iman. Tidakkah kita mau meningkatkan pengetahuan kita tentang iman? Tidakkah kita mau mencari jalan untuk mengenal dan mengetahui kesejatian iman, yaitu iman yang Allah itu sendiri mengakui tentang keimanan kita? Sebab semua isi hati kita, niat kita, perbuatan kita, semuanya berada dalam pengetahuan Allah dan selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar saja yang tahu persis tentang keadaan dan keimanan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui petunjuknya pada kitab Al-Quran, kita bisa mendapatkan jawabannya. Yang manakah dikatakan orang-orang beriman dengan yang sebenar-benarnya? Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Tuhannya gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Jadi dapatlah kita jawabannya, bahwa yang dikatakan orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Tuhannya bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayatnya bertambah kuat imannya. Apabila sekiranya tidak ada pada dirimu ciri-ciri orang seperti yang sudah disebutkan dalam ayat ini, berarti keimanan kita bisa dikatakan belum sempurna atau belum diperakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui ayat ini kita dapatlah mengetahui dan mengukur iman kita. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, dan perbanyak lagi belajar kepada guru-guru yang mengetahui cara menciptakan ibadah dengan benar, agar bisa tercapai keimanan yang sejati.